Oke teman Ulin, jumpa lagi ya di channel Ujo Ulin. Bersama saya Dani yang biasa dipanggil Ujo. Di edisi video reaction ataupun mereaksi video-video ya, baik itu video lucu ataupun video-video yang lainnya. Oke, gimana nih kabarnya teman Ulin semuanya ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sambil menemani waktu senggangnya, waktu makannya, waktu kerjanya, ataupun waktu istirahatnya begitu ya. Saya akan mencoba suguhkan video ya, beberapa video ya, mudah-mudahan ada bisa menghibur ya, itu baik dari video lucu ataupun video-video yang lagi viral ya. Tapi sebelum lanjut menonton videonya ataupun sebelum lanjut kita mereaction videonya, seperti biasa saya ingin meminta dukungan ya dari teman Ulin semua yang lagi menonton untuk tetap mendukung channel Ujo Ulin dengan cara subscribe, like, komen, dan share begitu ya, supaya channelnya makin berkembang. Oke, langsung saja ya, kita gas ke video pertama. Jika hidupmu terasa pahit, Bapak-bapak nih ya, bersamalah denganku. Aku manis loh. wih mantap, pedenya luar biasa ya. Bapak-bapak ini pede luar biasa. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua ya. Bapak-bapak ini pun meskipun apa ya, mohon maaf ya, biasa-biasa saja gitu ya. Tapi dia merasa pede begitu, merasa dirinya manis ya. Dia juga tidak merasa ganteng ya, tapi merasa dirinya manis. Apalagi kita yang ditakdirkan bentuk tubuhnya sempurna ya. Jangan sampai apa namanya, ya minder begitu ya, mau ketemu sama cewek ya, apalagi buat kalian-kalian para yang jomblo begitu, jangan sampai ya minder untuk mendekatin cewek ya. Ya pokoknya harus pede ya, intinya harus percaya diri seperti bapak-bapak yang ada dalam video ini. Oke, kita lihat ya, kita lihat komentar-komentar netizen ya. Percayalah kau itu tidak gagal produk. Wah ini luar biasa pujiannya ya. Tinggal tambah manisnya saja kayak kopi kapal api katanya. Jadi iya hitam manis gitu. Lalu ada nih dari Dendrawan ya, dari Dendrawan. Dulu aku punya mainan kayak gini, boros baterainya aku buang. Jadi disangka robot ya. Ini ada lagi ya dari Andreas nih ya. Katanya kameranya terlalu menghadap ke selatan hingga manisnya tak dapat kuutarakan. Wah mantap ya. Terlalu menghadap ke selatan hingga manisnya tidak dapat kuutarakan. Berarti ya terlalu manis begitu ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Lah. Ini kayaknya lagi sholat Idul Fitri ya. Di jalan raya gitu ada mobil yang mau lewat. Masa iya nggak di Probodan gitu jalannya ya? Ini mobil mau kemana nih? Dia nggak pernah. Yang di dalam mobilnya juga ketawa. Aduh, masa iya ya? Masa iya gitu? Lagi sholat Idul Fitri di jalan terus nggak pakai probodan atau nggak pakai pemberitahuan bahwa jalan itu ditutup begitu ya? Sampai ada mobil yang lewat gitu, mau yang lewat tapi nggak bisa, dia berhenti di pas depan sholat gitu ya. Kita coba lihat komentarnya ya. Hati-hati bang, jangan ganggu orang yang lagi sholat, nanti urusannya sama Allah. Ini yang di mobil juga ini tadi berhenti gitu ya, takut berurusan sama yang di atas ya. Sesama supir, saya lebih memilih stop saat lihat dari jauh yang ada. Ya betul juga sih, ada yang sholat begitu, bukan malah ditempel lekat gitu ya. Emang betul sih ya, kalau kita lagi ada apa di supir ya, biasanya kan kalau bawa mobil tuh dari kejauhan ya, kalau misalkan ada jalan raya dipakai sholat tuh harusnya udah kelihatan dong ya. Ada yang sholat di depan gitu. Masa iya sih diterusin begitu sampai dipepet ke apa, di depan yang berhenti di depan yang sholat begitu ya. Harusnya kan kalau misalkan lihat dari jarak jauh harusnya balik lagi begitu ya. Ya buat kalian juga ya, ini jangan sampai nih kayak si abang ini ya. Si abang ini kebangetan nih si abangnya ya. Ini supir kayaknya beda agama. Wah, ini dalam banget. Oke, skip. Oke. Lagi nyalokin, ini alat pemanas kayaknya ya, alat pemanas air. Lah, kok la ilaha illallah. Malah dijilat. Matangku Pak. Nyetrum lah. Ada jadinya kelakuan bapak-bapak nih ya.
Ini siapa nih ya? Di sini yang suka kalau misalkan ada baterai ya, baik itu baterai mobil-mobilan atau baterai kamera, baterai apalah gitu ya. Untuk ngetes energi baterainya itu, yang suka dijilat terus ada strum-strum dikit, itu baru ada energinya gitu. Siapa nih ya dari teman Uli nih ya, yang suka mencoba ngetes baterai dengan menjilat begitu ya, tulis di kolom komentar. Gitu. Kalau saya saya suka kayak gitu ya. Seperti bapak ini mungkinnya, tapi nggak strum juga. Kalau bapak ini kan langsung strum listrik ya, langsung dari colokan listrik kabel langsung ke lidah, itu wah bahaya banget tuh ya. Oke, kita lihat komentarnya ya. Apa nih? Listrik dicicipi, ada masalah apa bang? Kayaknya iya, dia lagi banyak masalah, makanya dia pengen coba icip-icip gitu ya setrumnya. Ada-ada aja. Ada lagi nih. Ya, lucu banget ya. Definisi nggak mau rugi tiap bulan bayar listrik tapi nggak pernah nyicip rasanya. Ya Allah, emang iya gitu ya. Setiap yang kita bayar tiap per bulan itu harus kita cicipi gitu. Bayangkan bayar IndiHome harus cicipi tuh. Gimana cara mencicipi internet begitu kan? Bingung juga nih. Tapi lucu ya. Guys, selamat malam, selamat siang, selamat menjelang sore. Barusan selamat siang, menjelang sore. Selamat menonton. Selamat menonton, oke. Jangan lupa like, sepupu, sekerupuk, tanyain ke temannya. Subscribe, like, komen, dan skip. Nanti skip, videonya harus di skip. Jangan membagikan lupakan Pati TV. Aduh, si bapak ini ya, ada aja nih kelakuan bapak-bapak ya. Apa ya, yang emang sih ya, kalau berbicara di depan kamera itu emang bukan sesuatu hal yang mudah begitu ya. Makanya tidak semua orang begitu bisa berbicara dengan lancar ataupun dengan fasih di depan kamera ya. Contohnya saya juga sama ya, suka belibet juga, ngomongnya kurang lancar juga sama begitu ya. Dan bapak-bapak ini luar biasa keberaniannya ya. Keberanian untuk berbicara di depan kamera begitu, dengan ya belibet banget gitu ya, akhirnya ya begitulah. Jadi buat teman Ulin semua ya, bagi kalian yang ingin memulai untuk membuat sebuah konten ataupun bermain di media sosial, jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu begitu ya. Langsung saja dibikin, berlatih, berbicara di depan kamera, langsung dipraktekkan begitu ya. Karena bapak-bapak buktinya ini ya, bapak-bapak ini aja ketika masih bahasanya masih belibet, tapi dia sudah berani gitu. Dengan keberaniannya itu dia berani tampil di depan kamera ya, menjadi sebuah konten, bahkan menjadi sebuah video lucu begitu. Oke lah, salut buat bapak-bapaknya ya. Oke, gas ke video selanjutnya. Air susu dibalas dengan air Airok nih bos, tembol dong. air susu dibalas dengan Air air susu dibalas dengan air. Keras. Ya Allah, air keras. air susu dibalas dengan air Air terjun. Air terjun. Ini peribahasa ya, peribahasa. Tebak-tebakan peribahasa. air susu dibalas dengan air Iron Man. Air air susu dibalas dengan air Radiator. Air radiator. Air susu dibalas dengan air radiator ya. air susu dibalas dengan air Aerobik. Aerobik. Wow. Ada yang lagi aerobik. Wah, ini pasti ya, ini pasti videonya kegemaran para netizen ya, ataupun para teman semuanya ya. Wah, itu ya. Apa ya? Meneruskan peribahasa, tapi kok aneh-aneh banget gitu ya jawaban anak-anak zaman sekarang begitu ya. Air susu dibalas dengan air tuba begitu kan jawabannya. Tapi jawabannya ngaco-ngaco kan, ada aerok, aerator, ada Iron Man, ada air terjun, yang terakhir pakai aerobik ya Allah. Aduh, langsung saja ya, nih di apa? Kita lihat komentar dari netizen ya. Ini ada yang komentarnya kualitas pendidikan di Indonesia katanya gitu. Tidak semua ya, tidak semua. Mungkin apa ya? Susah sih untuk ngebahas pendidikan yang ada di Indonesia ini gitu.
Ya mungkin bisa dikatakan iya juga, iya begitu ya. Kadang ya kalau misalkan kita ketemunya sama yang IQ-nya di bawah, ya pasti bakal berdefinisi bahwa pendidikan di Indonesia ya emang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di masih banyak juga begitu yang nggak seperti itu begitu ya. Tapi yang mudah-mudahan sih ya pendidikan di Indonesia ini bisa lebih meningkat lagi daripada sekarang begitu ya. Karena ya khawatir saja begitu ya. Ya soalnya sekarang banyak kasus juga begitu ya untuk dunia pendidikan sekarang itu kan. Kalau misalkan zaman dulu ketika kita nakal di kelas itu bisa dipukul, bisa dilempar sama penghapus bor begitu ya, bisa dipukul sama penggaris yang panjang begitu ya. Tapi kalau untuk di zaman sekarang kayaknya guru-guru tidak akan berani melakukan hal seperti itu karena untuk saat sekarang itu kan ada undang-undangnya begitu, ada hukuman pidananya juga begitu. Bahkan yang sempat viral kemarin itu kan ada yang memarahi, hanya nggak tahu memarahi nggak tahu memukul ya, saya kurang tahu informasinya, tapi sepentingan baca begitu bahwa ada seorang guru yang didenda 25 juta sampai menjual motornya begitu ya, yaitu didenda karena nggak tahu memarahi muridnya, nggak tahu memukul muridnya. Ya miris banget lah kalau misalkan melihat pendidikan seperti itu. Jadi sekarang anak-anak nakal di kelas atau itu tuh jadi guru-guru nggak terlalu berani untuk memberikan hukuman begitu ya. Jadi ya miris lah begitu ya. Mudah-mudahan lah ya kedepannya pendidikan di Indonesia ini bisa makin berkembang ya, ada solusi lah untuk di dunia pendidikan ini ya. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya ya. Belum ada ya komentar, banyaknya komentarnya yang emot ketawa begitu, karena emang lucu banget ya, ketawa ngakak begitu ya. Karena ya emang jawabannya itu tuba emang ya jawabannya. Kutanya anakku, air susu dibalas dengan air comberan katanya. Ternyata beneran anak sekarang nggak ngerti kata pepatah. Ya begitulah ya. Sekali lagi kita berharap bahwa dunia pendidikan di Indonesia harus semakin maju, harus ada solusi untuk lebih maju dan berkembang. Oke. TOP ketika mandi air dingin. Dipegang kayak nyetrum ya. Yang mandi matanya doang. Ya elah. Cailah. Lah. Ya Allah. Enggak cuci muka itu cuma gini-gini doang matanya. Udah langsung. Siapa nih ya? Siapa nih dari teman kalian semua yang kayak gitu ya? Kalau mau mandi tuh diajak ngobrol dulu airnya gitu, dikocek-kocek dulu begitu. Siapa nih ya? Saya dulu punya nih ya, waktu ya teman-teman SD ya, kalau nggak salah waktu SD tuh ya, kan kalau misalkan SD mau berangkat sekolah sempat nyamper dulu ke rumahnya gitu. Kalau saya kan suka subuh-subuh gitu berangkatnya. Nah kebetulan kamar mandinya kan di luar. Teman saya udah samper itu lagi mandi gitu. Pas dilihatin lagi gini aja, ini kayak jolang atau ember itu ya, ember ada airnya, dianya gini-gini airnya, cuma diputer-puter doang, kayak diajak ngobrol gitu. Ya Allah kata saya teh, ya terus saya nanya gitu kan, kamu lagi ngapain? Ini sedang mau nyicip-nyicip dulu airnya, takut dingin. Ya Allah, siapa nih ya dari teman kalian semua yang pernah ataupun sama gitu kayak gitu ya, pasti ada lah ya. Oke, langsung saja kita lihat di komentarnya ya. Itu betul ya. Yang penting di luar kedengaran suara air tersiram air begitu suara. Di sini tulisannya biar biur ya, suara air tersiram ke badan begitu ya. Yang penting di luar kedengaran. Yang berarti kan kalau misalnya kedengaran berarti oh iya lagi mandi, padahal kan cuma gitu doang sih. bagus. Nah ini nih ada nih dari siapa nih ya, Ija aja katanya ya, ternyata gue pernah ngelakuin kayak gini juga nih. Kan ada kan, pasti ada ya. ini kan cuma konten ya, ini si bapak ini cuma konten nih, tapi pasti yakin ada gitu di dunia nyatanya orang yang seperti ini, dan saya pun pernah ngalami itu tadi teman SD saya. Ih kok sama tuh, kan ada lagi nih dari Nia Amelia, cewek lagi ya. Ih kok sama sih kayak aku kalau pas mau mandi airnya dingin. Ini cewek, ini cewek.
Padahal ini cewek ya, biasanya kan kalau misalkan cewek itu ya rajin mandi begitu ya. Ini kalau ketemu air dingin mandinya ya sama kayak gini ya. Mantap, mantap, mantap. Tuh, ada lagi nih dari Harti, sama cewek juga nih ya. Kirain cuma aku aja di pas sekolah gitu. Ya, berarti kita sama. Saya enggak ya, saya enggak. Kalau saya tipenya enggak diajak ngobrol dulu kalau mandi ya. Langsung aja begitu ya. Cuci muka, terus sikat gigi ya, dan lain-lain lah gitu, langsung nggak sampai diicip-icip dulu airnya begitu. Oke, itu ya video terakhir untuk video kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya, ini hanya sekedar hiburan begitu ya, mudah-mudahan bisa terhibur. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini, baik daripada kualitas video, kualitas audio, ataupun cara berbicara saya, ataupun cara penyampaian saya atau ekspresi saya kurang wah begitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tetap jangan lupa untuk mendukung channel Ujo Ulin ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya ketika ada update video baru dari channel Ujo Ulin ini ada pemberitahuan ke teman kalian semuanya. Yang sudah subscribe, sudah like, sudah tonton, terima kasih banyak, luar biasa ya. Support kalian sangat amat berharga dan berarti buat saya. Sekali lagi terima kasih banyak, luar biasa. Oke, itu aja ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.